Oke, puji Tuhan. Salam buat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam Zoom FM pada sore hari ini. Bersyukur, hanya ucapan syukur yang kita menaikkan kepada Tuhan. Biarkan roh kita selalu terhubung dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang selalu menyertai kita setiap saat, setiap detik, dalam situasi apapun. Roh Kudus adalah yang menyertai kita, yang memberikan kita kekuatan, yang menjaga kita siang dan malam. Maka sore ini kita mau duduk diam di hadapan Tuhan, menyembah Dia melalui pujian-pujian yang akan kita pujikan pada sore hari ini. Haleluya. Nanti saya minta dengan hormat Pak Dodi berpimpin kita dalam doa. Pak Dodi, kalau bisa Pak. Siap. Laksanakan. Silakan Pak Dodi berdoa. Baik Pak. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur bahwa sore ini kami sungguh percaya bahwa ini adalah bagian yang luar biasa yang kami akan nikmati bersama-sama ketika kami sehati sepakat duduk diam di bawah kaki-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, dan memuji menyembah Engkau. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Hamba-hamba-Mu yang Engkau sudah urapi bagi kami, Tuhan. Sore ini kami melayani kami dalam urapan baru. Terima kasih buat Pak Joni Iskandar. Terima kasih buat Pak Johan Untung, Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami, para doa syafaat, hamba-Mu juga khusus, Bapak Pendeta Komingguan. Terima kasih Tuhan yang akan memimpin bincang-bincang kami juga. Semua kami hari ini diberkati lewat firman-Mu, lewat ibadah dari awal, tengah, sampai akhir. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Nama-Mu Bapa, nama-Mu dipuji, dimuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Pak Dodi Mena. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam doa pujian kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku, tenang bersama-Mu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup mengalir dalam jiwaku, tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku jamahan terserah pun di saat Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang hidup penuh mengalir dalam jiwaku,
ku jamahan berserah penuh di hadirat dan ambil alih berhidupku di altar-Mu menyembah. Buka hati ku jamahan berserah penuh di hadirat ambil alih berhidupku di altar menyembah. Roh yang kudus pulihkanku, engkaulah damai hidup oleh hati kami. Buka hati ku jamahan berserah penuh di hadirat Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Buka hati ku jamahan berserah penuh di hadirat ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Menyembah. Haleluya. Merindukanmu Tuhan, yang saya kepadamu ya harus kepadamu ya Allah obat kepadamu berharapan penuh dalamku tiada yang seperti jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup jiwaku harus kepadamu ya Allah yang bebas kepadamu berpengharapan
Tiada yang seperti mulia nama Bapa sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus sedang langit dari bumi, begitu besar kasih Allah Tuhan, sukacita Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan saat badan melemah. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus sedang langit dari bumi, begitu besarnya kasih Allah Tuhan, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus Allah yang hidup. Kami muliakan, agungkan. Engkau adalah Allah yang layak disembah dan dipuji. Kami terima urapan baru. Kami terima roh yang baru. Kami terima kekuatan yang baru. Haleluya. Kami menerima berkat-berkat ilahi. Kami ditambah-tambahkan karunia-karunia yang semakin bertajam. Karena roh kami hidup di dalam Engkau. Seperti Kristus yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Iya, kita nyanyi dulu satu lagu ya. Yang agak sedikit dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus.
kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Yesus, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan dan jalinan sesekali. Semua saling mengasihi, betapa ku mengasihi keluarga Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajah kemuliaan wajah, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah kemuliaan wajah, kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Yes, haleluya, dahsyat kita. Silakan Pak Joni. Mantap. Iya, terima kasih Pak Pendeta Johan Untung yang sudah memberkati kita dengan lagu-lagu yang luar biasa ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami ingin memaknai arti kematian, kebangkitan, dan kenaikan-Mu ke surga. Urapilah bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan karena pengertian hamba sendiri, tapi karena hikmat pengetahuan yang daripada Engkau sendiri. Ya Tuhan, berikan juga kami telinga seorang murid, sehingga apa yang hendak Engkau sampaikan dapat kami mengerti dan pahami. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, juga semua keluarga kami di rumah, dari roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin ya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Luar biasa ya. Kita masih bisa diberikan kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama berkumpul dan juga akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Ya, firman yang akan saya bawakan kali ini dengan tema makna kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus bagi umat Kristen. Sebetulnya saya sudah persiapkan ini waktu kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tapi karena satu dan lain hal, ya saya mohon maaf. Akhirnya Pak Gembala menjadwalkan kembali saya hari ini juga berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Makanya semuanya temanya saya tambahkan lagi. Jadi kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Ya, untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita hari ini, apa makna kebangkitan Kristus, kematian, dan kenaikannya buat umat Kristen? Saya ingin kita sama-sama juga belajar kapan Yesus wafat dan bangkit. Yang saya kutip dari sharing yang dikirim oleh Pastor Dodi Menat. Saya mohon izin kepada Pak Dodi Menat, ya, persembahan dari Pastor Stephen Agustinus ya Pak Dodi. Saya akan bacakan dulu supaya jelas ya. Mungkin masih ada yang bertanya, sebetulnya Tuhan Yesus mati kapan dan bangkit kapan. Nah ini akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah kapan Sang Mesias Yesus Kristus wafat dan bangkit. Setiap tahun kita selalu merayakan perayaan Jumat Agung dan Paskah. Tetapi pada hari apakah Juru Selamat itu disalibkan atau wafat? Jika dia bangkit pada hari Minggu dan mati pada hari Jumat pukul 3 sore, lalu dikuburkan pukul 5 sore, hingga hari Minggu dini hari mengalami kebangkitan. Benarkah dia ada di dalam rahim bumi selama 3 hari, 3 malam? Seperti yang dikatakan oleh firman di dalam kitab Matius 12 ayat 40 yang berbunyi, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari, siang 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari, siang, dan 3 malam. Jadi kapan sesungguhnya peristiwa penyaliban Yesus terjadi? Nah ini keterangannya. Ada 3 cara dalam menghitung hari kematian Yesus. Tapi marilah kita pahami dulu firman Tuhan berikut ini. Di dalam Markus 14 ayat 1 dikatakan hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihatnya. Imamat 23 ayat 5. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Nah ini pernah ditanyakan, kalau nggak salah oleh Pak Anfal. Ini ada di Imamat 23 ayat 5. Di Lukas 3 ayat 1 juga dikatakan, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah
Abilene. Di dalam Lukas 3 ayat 1 dikatakan, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri di Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Jadi cara yang pertama untuk menghitung mundur dari hari kebangkitan, pada hari Minggu dini hari, kubur sudah kosong. Berarti dia bangkit pada Sabtu malam. Hitungan mundur ke Sabtu siang, Jumat malam, Jumat siang, Kamis malam, Kamis siang, Rabu malam. Perhatikan, ini baru tepat bahwa dia ada di perut bumi selama 3 hari dan 3 malam apabila wafat pada hari Rabu. Ya, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Yesus wafat pada hari Rabu dan dikubur sore hari, kemudian bangkit pada hari Sabtu malam. Nah, itu cara perhitungan yang pertama. Cara perhitungan yang kedua adalah menghitung dari catatan Besorah atau Injil. Di Markus 14 ayat 1 sampai 2, Markus 14 ayat 1 mengatakan hari raya Pesah atau Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Ini kata kuncinya. Markus 14 ayat 3 mengatakan, sebab mereka berkata, jangan pada waktu kerajaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Imamat 23 ayat 5, Paskah itu pada tanggal 14 bulan Nisan. Nisan itu pertama. Ya. 2 hari lagi Paskah artinya tanggal 12. Tanggal 12 Nisan. Pertanyaannya adalah hari apakah tanggal 12 Nisan pada saat itu? Kita baca di Markus 13 ayat 1 dikatakan, Yesus keluar dari Beit Hamidash atau Bait Suci, sudah pasti Yesus selesai mengikuti ibadah Sabat. Dan itu artinya hari Sabtu. Sehingga bila diurutkan tanggal dari hari pada saat itu adalah sebagai berikut. Tanggal 12 Nisan itu Yom Sabat atau hari Sabtu. Tanggal 13 Nisan Yom Rison atau hari Minggu. Tanggal 14 Nisan Yom Seni atau Senin. Tanggal 15 Nisan Yom Silisi atau Selasa. Tanggal 16 Nisan Yom Revi atau Rabu. Tanggal 17 Nisan Yom Cemisi atau Kamis. Tanggal 18 Nisan Yom Sisi atau Jumat. Tanggal 19 Nisan Yom Sabat atau Sabtu. Tanggal 20 Nisan Yom Rison atau Minggu. Jadi pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, yaitu Markus 14 ayat 12. Tanggal 15 pagi itu Yom Sili atau Selasa, 2 murid disuruh mempersiapkan makanan perjamuan Pesak atau Paskah. Karena banyak yang harus diperlukan dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat roti tidak beragi atau matzah. Setelah hari malam, Markus 14 ayat 17, ini sudah pergantian hari dan tanggal. Sudah masuk Yom Revi, tanggal 16 Nisan. Karena pergantian hari di Israel dihitung dari jam 6 sore sampai dengan 6 sore berikutnya. Setelah makan perjamuan Paskah, Yesus ke Taman Getseman. Lalu malam itu juga ia ditangkap dan diadili oleh imam besar Hanas, lalu imam besar Kayafas. Ya, ada 2 imam besar. Pertanyaannya mengapa ada 2 imam besar? Hanas adalah imam besar yang terpilih sesuai Torah atau Alkitab. Sedangkan Kayafas adalah diangkat oleh kerajaan Romawi. Ini bedanya ya. Jadi kalau Hanas itu imam besar menurut Alkitab, tapi kalau Kayafas itu adalah imam besar yang diangkat oleh kerajaan Romawi. Jadi ada unsur politik di situ ya. Setelah Yesus ditangkap,
lalu paginya langsung diadili oleh Pilatus. Kemudian diofer ke Herodes. Ya. Pilatus bilang, ini bukan urusan saya, harusnya ke Raja Herodes. Tapi Herodes juga nggak mau menerima, ya. Akhirnya dikembalikan lagi pada Pilatus. Selanjutnya mulai disalib tanggal 9 pagi, lalu pukul 12 sampai 15 terjadilah gelap gulita, gerhana matahari total. Setelah itu Yesus menyerahkan nyawanya antara pukul 15 sampai pukul 18. Prosesi penurunan jenazah dan persiapan pemakaman, permintaan untuk salib diturunkan, memandikan jenazah dan memberikan kain kafan. Perhatikanlah, Yesus adalah seorang rabi, sehingga pastinya mengikuti pola dan tradisi seorang rabi. Dimakamkan, ya. Sekitar pukul 18, matahari mulai terbenam, masuk Yom Kamisi, 17 Nisan. Liang lahat ditutup. Selanjutnya Yesus dalam liang lahat sekitar 3 malam 3 siang. Berikut penjelasan mengenai Yesus dalam liang lahat. Ya, liang lahat ini ya waktu itu memang belum dikuburkan seperti sekarang, ya, dimasukkan ke dalam tanah, tapi Yesus dimasukkan ke dalam gua. Tanggal 17 Nisan, Yom Kamis atau hari Kamis malam siang. Tanggal 18 Nisan, Yom Sisi atau Jumat malam siang. Tanggal 19 Nisan, Yom Sabat, Sabtu malam siang. Pertanyaannya, kapan Yesus bangkit? Jelas setelah ibadah Hafdalah atau penutupan Sabat, yaitu hari Sabtu. Ibadah Hafdalah itu adalah hari kebangkitan Yesus. Jadi Yesus bangkit pada hari Sabtu malam. Jelas, ya. Dan yang ketiga, caranya adalah catatan sejarah tahun kehidupan Kaisar Tiberius. Tuhan Yesus disalib atau wafat menurut kitab Injil Lukas 3 ayat 1 sampai 2 dalam tahun ke-15 dan pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja Iturea dan Trakhonitis, ya, dan Lisanias. Jadi tadi pertanyaannya, siapakah Kaisar Tiberius itu? Dan tahun berapa Tiberius mulai memerintah? Sampai tahun berapa ia memerintah? Jawabnya adalah Tiberius adalah Kaisar Romawi yang kedua, ya, yang menggantikan Kaisar Agustus, ayahnya Tiberius Claudius Nero. Kita kenal Nero itu raja yang kejam, ya. Dan ibunya Livia Drusilla. Dia lahir pada 16 November 42 sebelum Masehi di Roma dan meninggal 16 Maret 37 Masehi di usianya yang ke-77 tahun di Roma. Dan dia beragama paganisme Romawi. Masa pemerintahannya sekitar tanggal 18 September 14 Masehi sampai dengan 16 Maret 37 Masehi. Di tahun pemerintahannya yang ke-15 atau di tahun 28 Masehi, umur Yesus kala itu adalah 30 tahun ketika dibaptis, ya. Baca Lukas 3 ayat 21-23. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengar suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Bukan anggapan, ya, memang anak Yusuf. Anak Eli. Lukas 3 ayat 21-23. Yesus mengajar selama 3 tahun 6 bulan. Saat Yesus ditangkap dan disalib,
usianya 33,5 tahun. Dan masa itu pemerintahan Kaisar Tiberius masuk dalam tahun ke-19 atau di tahun 34 Masehi. Artinya, tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius adalah di tahun 28 Masehi. Saat itu Yesus nitbal atau dibaptis kira-kira berumur 30 tahun. Dari sini bisa dihitung tahun Yesus disalib. Masa pelayanan Yesus 3 tahun 6 bulan. Yesus disalibkan dan wafat tahun 32 Masehi. Kesimpulannya adalah bahwa Yesus disalib pada tahun 32 Masehi dan jelasnya Yesus wafat atau disalib pada 16 Nisan 3792 Hebrew, 16 April 32 Masehi, dan hari Rabu Yom Revi, dan bangkit pada hari Sabat atau hari Sabtu, hari ke-7 saat sudah tutup Sabat. Itulah makna ibadah Hafdah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu, setiap hari Sabat Nobat, dan menggenapi bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Itulah kira-kira yang dijelaskan oleh Pastor Stephen Agustinus mengenai kapan kematian dan kebangkitan Yesus. Sekarang saya akan masuk makna kematian Kristus bagi dunia. Sebentar, saya minum dulu. Ya, yang pertama, apa suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Bagus? Bagus. Terima kasih. Jadi makna kematian Kristus bagi dunia adalah yang pertama, untuk menyatakan kasih Allah kepada seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang saya ambil ayat dari Yohanes 3 ayat 16. Yesus tidak berdosa telah dibuat oleh Allah menjadi berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Bapa yang sampai keluar keringat bercampur darah. Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ya. Jadi waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Ya. Bukan dia tidak tahu, dia tahu. Makanya dia sampai berdoa sampai saking ya, kalau ilmu kedokteran bilang stres berat ya, stres berat sampai keringatnya bercampur dengan butir-butir darah. Tetapi dia tetap taat pada Bapaknya. Kita baca di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yang kedua, kematiannya adalah untuk menghapus dosa orang berdosa agar bertobat. Saudaraku, Kristus menggantikan kita dari kutuk hukum Taurat. Betul? Seharusnya kita, kalau menurut hukum Taurat kita yang disalib. Ya. Tapi Kristus sudah menggantikan kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi pada waktu itu, bagi orang Yahudi, orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk.
berarti seorang penjahat besar gitu ya. Nah, Tuhan Yesus yang tidak berdosa dianggap sebagai orang yang terkutuk sehingga dia tergantung di atas kayu salib. Di dalam Dia kita memiliki penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14. Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya yang terpanggil dapat menerima kehidupan yang kekal. Kita adalah orang-orang yang terpanggil. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya. Siapa yang melanggar pertama? Yaitu Adam. Ya kan? Ini bisa dibaca Ibrani 9 ayat ke-15. Yang ketiga adalah untuk meluruskan hati kita. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Kemudian memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya. Ganjaran itu ya hukuman. Ya. Pada waktu itu ya hukuman tentunya yang namanya hukuman bukan sukacita ya, tapi duka cita, kesengsaraan, penderitaan. Itu yang dialami oleh Yesus. Sekarang 4 makna kebangkitan Yesus Kristus bagi umat Kristen. Sorry. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus merupakan cikal bakal dari iman Kristiani kita, di mana kedua peristiwa itu saling berkaitan. Tanpa ada kebangkitan, maka kematian hanyalah sebuah simbol dari kehancuran. Tapi tanpa ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Betul? Injil mencatat bahwa kebangkitan Yesus Kristus terjadi pada hari yang ketiga. Setelah kematiannya di atas kayu salib. Sehingga bermakna menebus dosa manusia. Sekaligus membuktikan Ia adalah anak Allah. Inilah sejumlah makna kebangkitan Yesus Kristus yang patut kita pahami bagi seluruh manusia, umat manusia. 4 makna kebangkitan Kristus bagi umat Kristen. Yang pertama, saya suka batuk ini. Yesus berkuasa atas maut. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Ia berkuasa atas maut. Ia menyerahkan dirinya kepada Pilatus secara sukarela demi menggenapi apa yang Allah Bapa kehendaki atas dirinya, yakni berkorban demi menebus dosa umat manusia, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Seperti yang kita ketahui, sampai detik ini tidak ada seorang pun yang berhasil bangkit dari kematian dan naik ke surga tanpa mati lagi. Tuhan Yesus naik ke surga, apa mati lagi di surga? Ya enggak. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bangkit dari kematian, naik ke surga, dan tidak mati lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus yang memberikan hidup. Yesus pula yang berhak mengambilnya. Seperti yang tertuang di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Berikut ini. Saya bacakan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Itu yang dikatakan Yesus di Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Yang ke berapa? 3 ya. Membuktikan Yesus adalah anak Allah. Selain membuktikan kuasanya atas maut, kebangkitan Yesus Kristus juga membuktikan bahwa ia adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan yang keempat, memberikan manusia kehidupan yang kekal. Berkat kebangkitan Yesus Kristus, manusia terbebas dari belenggu dosa dan beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana yang tertuang di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya akan dia, kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah dan sepantasnya lah kita mensyukuri dengan penuh sukacita. Yang terakhir adalah memberikan manusia semangat dan harapan yang baru. Kematian Yesus Kristus memang sempat membuat para murid cemas, takut, dan seolah kehilangan mempunyai tujuan hidup. Ya, seperti murid-murid Yesus di Emmaus, ya, itu mereka takut, cemas. Ya, setelah kematian Yesus memang banyak murid-muridnya yang sembunyi, ya. Bahkan waktu Yesus disalib, murid-muridnya pada kemana itu? Semuanya lari, ya, takut. Namun Yesus tidak membiarkan hal itu berlarut-larut. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dan memberikan para murid semangat dan harapan baru. Dari situlah pemberitaan Injil dimulai. Sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadikan saksi, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, usai memahami makna kebangkitan Yesus tadi, maka sudah sepatutnya lah kita beriman yang teguh kepadanya. Sekarang sesi yang terakhir, 7 makna kenaikan Yesus. Ya, ada 7 makna kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama adalah kenaikan Yesus Kristus terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Saat itulah murid-muridnya menyaksikan Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan hilang dari pandangan usai tertutup awan. Pada saat itu juga Yesus menyampaikan amanat agungnya kepada para murid, yaitu untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Saya ulangi,
semua bangsa muridnya. Berarti bukan hanya untuk bangsa Israel, semua bangsa, ya. Membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun ada yang mengatakan Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu satu. Ya. Semuanya adalah Yesus. Ya, silakan saja kalau ada yang berpendapat demikian. Tapi nyatanya di dalam ayat ini kan jelas dikatakan bahwa kita harus membaptis dalam nama Bapa dan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Bukan dalam nama Yesus saja. Dan mengajarkan segala perintahnya kepada mereka semua. Ini pemuritan. Ya. Karena Paskah dan kebangkitan Yesus Kristus umumnya diperingati antara akhir Maret sampai awal April, maka kenaikan Yesus Kristus biasanya diperingati pada bulan Mei setiap tahunnya. Nah, kita sekarang dalam bulan Mei, ya. Oke. Sekarang kita pelajari 7 makna kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya. Kita baca di Efesus 1 ayat 23, dan bahwa ia adalah anak yang dikasihi oleh Allah, Allah Bapa. Matius 17 ayat 5. Oke. Saya bacakan dulu ya ayatnya. Ya, Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kemudian Matius 17 ayat 5 juga dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dan yang terakhir, Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu yang pertama, ya, yang menyatakan peninggian Allah Bapa kepada Yesus. Nah, sekarang yang kedua adalah makna yang kedua adalah menyatakan kesuksesan visi, misi, dan karyanya di dunia. Berarti Tuhan Yesus sudah menyelesaikan visi, misi, dan karyanya di dunia ini dengan penebusannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita boleh berhubungan lagi dengan Allah. Yang ketiga adalah Allah Bapa mengirimkan Yesus Kristus putranya yang tunggal ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Usai mengenapi hal tersebut, maka tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga.
Karena pekerjaan dan pelayanannya dengan menjelma sebagai manusia di bumi telah selesai. Ketika Yesus terakhir menyerahkan nyawanya, dia mengatakan, teteletai, sudah selesai. Ya. Ini yang kalau nggak salah sebutannya begitu ya, teteletai ya. Pak Dodi nih yang tahu. Tetelestai, lestai. Lestai, tetelestai, ya sudah selesai. Berarti tugasnya di dunia sudah selesai. Yang keempat adalah sebagai pertanda bahwa ia telah kembali ke kemuliaan surgawinya. Kemuliaan Yesus tidak tampak secara kasat mata selama ia berada di bumi, kecuali saat peristiwa transfigurasi alias perubahan seperti yang tertulis di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 9. Apa yang tertulis di sana? Kita lihat ya. Ya. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke atas gunung. Ya, naik ke atas gunung yang tinggi. Disitulah mereka sendiri. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus merubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ayat yang ke-6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan pada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Di sini Yesus sudah bernubuat bahwa dia akan mati dan dibangkitkan. Amin. Ya. Kita kembali kepada Yesus sebagai tanda telah kembali kemuliaan surgawi ya. Ya itu tadi yang ketiga ya. Keempat itu. Yang kelima adalah memberikannya kesempatan untuk menyiapkan tempat untuk kita. Yohanes 14 ayat 2. Bagaimana bunyinya? Yuk kita lihat ya. Yohanes 15 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Itu yang Tuhan Yesus katakan ya. Sebelum dia naik ke surga. Kemudian yang keenam.
Yang keenam adalah makna yang keenam, menandakan awal pekerjaannya yang baru sebagai imam agung. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Dan perantaraan bagi perjanjian yang baru. Ibrani 9 ayat 15. Ayo kita lihat. Ya, Ibrani berapa? 4 ayat 14 sampai 16 ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kemudian Ibrani 9 ayat 15 dikatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Itu ya, Ibrani 9 ayat 15. Sekarang kita masuk ke poin yang ke-7. Ya. Poin ke-7, menentukan pola untuk kedatangannya yang kedua kali untuk mendirikan kerajaannya. Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Ini ayatnya lumayan banyak, ada 1, 2, 3, ada 4 ayat. Nanti saya bacakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Daniel 7 ayat 13 dan 14, Matius 24 ayat 30, dan Wahyu 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Dari Kisah 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Bagaimana bunyi sebentar? Ya, Kisah Rasul 1 ayat 11 mengatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu. Aku akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu yang dikatakan oleh malaikat ya. Kemudian Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu ia diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu yang dikatakan di Daniel ya. Untuk Raja Daniel ya. Matius 24 ayat 30. Ini yang terakhir. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit.
dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Inilah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang kita nantikan. Semoga kita semua menjadi umat pilihannya, dan juga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di atas langit itu ya. Seandainya nanti kita juga sudah meninggal, ya, kita mungkin akan dibangkitkan dari kubur untuk bersama-sama menyongsong kedatangan Sang Mempelai pria yang sudah menjemput kita di awan-awan permai untuk masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Ya, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah kita memahami makna dari kenaikan Yesus Kristus, kita bisa merayakannya, kenaikannya dengan penuh ucapan syukur. Amin. Sampai di sini saya beritakan firman Tuhan. Mari kita tutup dan bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu yang boleh kami maknai pada hari ini tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan-Mu di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menetapkan kami sebagai orang-orang pilihan yang akan bersama-sama dengan Engkau apabila waktunya Engkau datang kembali untuk kedua kalinya ke dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu setia, taat sampai mati, sampai Engkau datang kembali ke dunia ini. Bapa di dalam surga, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami bukan saja sebagai pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu selama kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk kami semua di atas kayu salib. Engkau sudah begitu menderita, Engkau begitu tersiksa. Kami tidak ingin menyalibkan Engkau untuk yang kedua kalinya. Ampuni kami Tuhan kalau masih sampai saat ini masih ada pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Karena kami tahu bahwa roh penurut, tetapi daging ini lemah. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kekuatan agar kami mampu untuk menyalibkan kedagingan kami sendiri. Agar supaya firman-Mu selalu tinggal di dalam hati kami. Roh-Mu selalu bersemayam di dalam hati kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, itu adalah menurut sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapa. Kami akan menyempurnakan doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami cukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Ya, terima kasih Pak Joni Iskandar, luar biasa ya, wah jelas banget ya. Kita luar biasa ini Pak Joni ya, mengupasnya itu sampai komplit sekali ya, dari kematian, kebangkitan, kenaikan ya. Memang kita harus mengerti ya silsilahnya Tuhan Yesus ya. Dia datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang benar, tapi dia mencari orang yang berdosa ya. Kita masih berdosa nggak? Masih ya. Oleh sebab itu ada yang mengatakan bertobat itu berapa kali kita dalam setiap kehidupan kita. Ya harus berkali-kali, manusia ini rentan ya. Nggak ada manusia ini yang sempurna, nggak ada yang kebal dosa ya. Semua bisa jatuh, tapi kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yang kita memiliki roh takut akan Tuhan, ya tadi dikatakan juga jangan sampai kita menyalibkan Yesus yang kedua kali, ya itu sangat tidak bisa diampuni lagi ya. Kita pasti kita ada di neraka ya, nggak boleh seperti itu. Karena di Efesus 2 ayat 10 ya, kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita ini buatan Allah yang ada di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi nggak ada di dalam Tuhan, di luar Tuhan, itu namanya tomat ya, tobat tomat. Nggak boleh seperti itu ya. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu mau diubahkan, berubah ya, tingkah laku perbuatan kita ya. Karena di Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap baik tubuh kita. Amin. Ya. Lakukan sehingga apa? Sehingga hidup kita ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya harus berkenan kepada Dia. Amin. Ya, lakukan. Amin. Selagi kita masih bisa lakukan, berbalik ke jalan yang benar. Amin. Kalau yang sekarang mesti melakukan kesalahan, kita berbalik. Ya, bertobat itu 180 derajat, bukan 90. Kalau 90 itu setengah. Apalagi kalau yang 360 derajat itu muter namanya ya. Balik lagi TikTok itu namanya ya. Nggak boleh seperti itu. Amin. Luar biasa Pak Joni Iskandar sudah memberkati kita semua. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Bapak Joni Iskandar, juga istri, anak, mantu, cucunya. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Terima kasih. Pak Joni Iskandar, silakan tampilkan untuk ibadah besok. Pada besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Lelukna ya, dari Gesindo Bojong Indah. Ya. Minta nomor WA-nya Pak. Ya, nanti kita chat ya di chat Pak. Kita akan beribadah besok. Nah, kemarin ini ada Pendeta Daniel Lelukna, hidup dituntun roh, tentunya Roh Kudus. Amin. Ya, kita akan diberkati besok oleh hambanya Pendeta Daniel Lelukna. Seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Bapak Joni Iskandar. Silakan satu pujian. Majuan Untung lagi OTW nih. Pak Dodi Menat boleh naikkan satu pujian sebelum doa syafaat Ibu Edi Manjuntan. Baik, siapa? Makasih Pak Dodi. Kita tinggikan Yesus. Wah, Pak Dodinya terlempar ya.
Saya minta nomor WA-nya Pak Komingguan. Ya, nanti Pak ya, saya kasih di chat ya. Boleh langsung doa syafaat aja deh, Bu Eti Simanjuntak. Pak Dodi lebih linknya kurang bagus. Silakan Bu Eti, doa syafaat. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Yesus Kristus Allah kami, yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami, yang kami rasakan setiap hadirat kami. Setiap saat Tuhan Kau hadir menyertai kami, menyertai rumah tangga kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu melalui Bapak Joni yang begitu luar biasa pemaparannya, menyampaikannya secara pengajaran Tuhan. Terima kasih Kau berkati Pak Joni, Kau berkati keluarga, istri, anak, dan mantu ya Bapak. Kiranya pelayanan Pak Joni Tuhan semakin hari semakin menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu ini Tuhan Kau percayakan untuk melayani Engkau ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, kami juga yang mendengarkannya ya Bapak. Dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau urapi kami, supaya firman yang kami dengar Tuhan, bukan begitu berlalu saja Tuhan, tapi boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa. Boleh kami lakukan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga FM ya Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu ya Bapa. Terutama Tuhan kami berdoa Tuhan yang di dalam pemulihan ya Bapak. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gembala, Pak Pendeta Koming, Pak Pendeta Hendra Winata. Hendra Winata ya Bapak. Dan juga Tuhan yang tidak kami sebut ya Bapak. Kami yakin dan percaya di dalam proses pemulihan semakin hari semakin ada sukacita mereka rasakan dan kami juga bisa merasakan ya Bapak. Sehingga Tuhan di FM ini Tuhan boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga FM yang ada dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, mempunyai masalah, problem apapun ya Tuhan, baik masalah ekonomi, usaha, rumah tangga, Tuhan Yesus. Kiranya kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan yang berseru kepadamu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan yang tidak hadir saat ini, mereka mungkin dalam pelayanan di luar ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau memelihara mereka Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka juga Tuhan. Engkau memberkati juga kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya esok lusa Tuhan kami boleh bersama-sama hadir di FM ini Bapa. Kiranya FM ini Tuhan sebagai wadah Tuhan untuk kami saling sharing dan memberikan firman-Mu ya Bapa. Sebentar juga Tuhan kami akan sharing tentang firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Pak Joni Tuhan. Berikan kami Tuhan roh sukacita, roh damai Tuhan, supaya kami Tuhan boleh sharing Tuhan, saling mengisi, saling melengkapi Bapa dengan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan ada pengacau-pengacau Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dari mulai Sabang sampai Merauke, baik yang di desa-desa Tuhan Yesus sampai ke kota-kota Bapak. Kiranya hamba-hamba Tuhan ini Tuhan Engkau jaga kesehatan mereka Tuhan, terutama iman, Kau pelihara Tuhan supaya mereka tetap kudus di hadapan Tuhan. Begitu juga Tuhan jemaat-jemaat yang mereka layani Bapa. Kami berdoa Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa di pelosok Tuhan yang jauh dari jangkauan komunikasi Tuhan Yesus. Mereka Tuhan sangat membutuhkan uluran tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus. Kau melihat Tuhan apa yang mereka butuhkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing ya Bapak.
Kiranya Tuhan keluarga kami masing-masing Kau berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan dari mulai Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan sampai pemerintah tingkat RT ya Bapak. Kiranya Tuhan mereka yang telah Kau percayakan memimpin Indonesia kami ini Tuhan. Sebentar 2004 Tuhan ada pemilihan presiden ya Bapak. Kiranya di tahun 2024 ini Tuhan, damai sejahtera Tuhan, campur tangan Tuhan kami mohon ya Bapak. Kiranya siapapun yang menjadi pemimpin kami di Indonesia ini Tuhan, adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Sayang dan cinta Indonesia, sayang kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan saluran berkat-Mu ya Bapa. Dari segi pendidikan, kesehatan, keamanan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk kami Tuhan, gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, yang sulit mendapatkan izin tempat ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui Presiden, melalui Menteri Agama dan kabinet-kabinet lainnya Tuhan yang Engkau percayakan Tuhan. Kiranya di tahun 2024 nanti Tuhan kami boleh mengalami ada terang Tuhan, di mana kami boleh bebas Tuhan beribadah Tuhan. Di mana negara kami inilah bukan negara agama, tapi negara kami adalah negara Pancasila. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kalau ada yang belum kami doakan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya, Tuhan Maha tahu, Maha mendengar, Maha melihat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan FM ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu, untuk kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna dan ajaib. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan kiranya juga Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh dibantu Bapak Pendeta Dodi Menat untuk bincang-bincangnya.